Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik dimanapun Anda semua berada, salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Kali ini saya menjumpai sahabat-sahabat semua di edisi pertama tahun 2021 atau di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Maka izinkan saya mengawali program Mutiara Iman Katolik ini mengucapkan selamat menapaki tahun baru, tahun 2021. Semoga kesuksesan, keberhasilan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita sama-sama tapaki tahun ini. Mari kita sama-sama mulai tahun ini dengan memohon rahmat dan berkat Tuhan yang kita yakini akan menyertai sepanjang tahun 2021 ini. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik, hari ini adalah edisi pertama di tahun 2021 dan tepat hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Januari yang oleh gereja dirayakan sebagai hari Minggu Epifani atau hari Minggu Tiga Raja, atau secara liturgis dikatakan sebagai hari raya penampakan Tuhan. Mengapa disebut Hari Raya Tiga Raja? Karena nanti kita bersama-sama akan merenungkan kisah tiga sarjana dari timur yang sering disebut sebagai tiga raja dari timur. Kita tahu mereka membawa persembahan. Ada tiga jenis persembahan yang dipersembahkan kepada Sang Timur, yaitu Tuhan Allah yang lahir sebagai manusia di kandang Betlehem. Disebut hari raya penampakan Tuhan karena Tuhan yang menjadi manusia, Ia Allah yang lahir sebagai manusia, Dia menampakkan diri bukan hanya kepada umat Israel, bangsa terpilih atau bangsa Yahudi, tetapi Ia juga menampakkan diri kepada orang-orang lain, orang-orang dari luar bangsa Israel, yang diwakili dengan tiga raja atau tiga sarjana dari timur. Kisah itu nanti akan dibaca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang berkisah tentang orang-orang Majus. Mereka menuju kepada Tuhan membawa persembahan karena dibantu oleh bintang penuntun, bintang penunjuk, bintang yang menunjukkan di mana sang raja itu lahir. Oleh karena itu, dalam program Mutiara Iman Katolik hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema menjadi bintang. Kita bersama-sama akan menampakinya satu persatu untuk mengupas dan mencoba memaknai apa itu bintang atau apa itu menjadi bintang. Yang pertama tentu, Yesus adalah sang bintang. Ialah sang terang yang menerangi bukan hanya kepada umat Yahudi, kepada orang Kristiani, tapi kepada semua bangsa. Yang kedua, para Majus dituntun oleh bintang. Ia adalah bintang penuntun yang menunjukkan mereka menuju kepada keselamatan. Dan yang terakhir, kita pun juga harus menjadi bintang penunjuk, bintang penuntun kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah tiga butir permenungan yang akan kita renungkan bersama-sama. Tetapi kita lihat sejenak sesaat lagi Mutiara Iman Katolik.
segera akan kembali. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik, kita melanjutkan permenungan kita pada program Mutiara Iman Katolik yang kali ini mengambil tema Menjadi Bintang. Kali ini saya menyapa sahabat-sahabat semua dari biara atau komunitas suster-suster SPM Santa Perawan Maria yang ada di wilayah paroki Santo Krisworus Banyu Temumpang, Sawangan, Magelang. Ada 3 suster yang tinggal di komunitas ini yang berkarya di antaranya di sekolah SMP Katolik Santa Maria di Sawangan yang pemilik yayasannya adalah suster SPM, dan suster yang lainnya berkarya pastoral membantu romo paroki dan paroki ini di dalam mengembangkan pastoralnya. Mari sekarang kita melanjutkan permenungan kita, dan pada sesi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali kisah yang dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang diberi judul orang-orang Majus. Tentu sahabat-sahabat semua sudah sangat hafal dengan kisah ini, karena kisah ini selalu muncul dan dibacakan pada liturgi perayaan Ekaristi setiap hari raya penampakan Tuhan atau hari Minggu Epifani. Kisahnya adalah ada 3 sarjana dari timur. Mereka adalah disebut orang-orang Majus. Majus dari kata magos. Magos itu apa? Mereka adalah orang yang memiliki keahlian di dalam ilmu perbintangan. Bisa menafsirkan atau bisa mengartikan letak bintang, dan keahlian mereka ini ternyata menuntun mereka menuju kepada sang bintang, yaitu Yesus sendiri. Walaupun mereka tidak tahu di mana tempatnya. Oleh karenanya dikisahkan dia kemudian berjalan, dan suatu ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, bahkan juga para tua-tua yang menanyakan, saya melihat bintang di arah sana, dan di sanalah akan lahir seorang raja bangsa Israel. Injil mengisahkan Herodes mendengar ada orang-orang yang menyatakan bahwa akan lahir seorang raja di Israel. Maka tentu saja Herodes yang memiliki hati yang sungguh ambisi terhadap kekuasaan, tentu mereka menjadi kaget. Kok ini ada raja yang mau lahir di tanah Yehuda? Bukankah dia adalah raja? Oleh karena itu dia menyelidiki kepada para tua-tua agama, mereka yang mengerti mengenai kitab suci, dan atas petunjuk mereka memang dikatakan betul akan lahir seorang raja. Tentu hati Herodes bergolak. Namun dengan segala tipu dayanya, dia kemudian menemui para Majus itu yang intinya adalah, jika engkau telah menemukan dan berjumpa dengan raja baru yang lahir itu, kembalilah ke sini, agar aku pun dapat menyembahnya. Padahal kita tahu di dalam hati Herodes, ia punya niat bukan untuk menyembahnya pasti, tapi untuk melakukan sesuatu tindakan agar bayi yang lahir itu tidak menjadi raja yang sesungguhnya. Maka benarlah kemudian ketiga raja itu menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir dengan membawa 3 persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Dan kemudian setelah
diperingatkan oleh Allah, pikiran mereka diarahkan untuk tidak kembali ke Herodes, tetapi harus mengambil jalan yang baru. Artinya apa? Dia tidak kembali kepada Herodes menceritakan apa yang ia lihat. Dan dengan demikian selamatlah Sang Raja baru, Sang Mesias, Yesus yang terlahir. Tetapi tindakan orang-orang Majus ini tentu membuat Herodes menjadi marah. Maka kita akan mendengar kisah, kemudian secara membabi buta, Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik, itulah kurang lebih kisah yang kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama-tama saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk menyatakan bahwa peristiwa atau hari raya penampakan Tuhan ini memiliki satu pesan mendalam, bahwa Yesus sang bintang kejora, atau orang Jawa mengatakan lintang panjerinjing, bintang yang tidak pernah padam, itu telah lahir dan dia disembah bukan hanya oleh kalangan bangsa Yahudi, orang-orang Israel, tetapi juga oleh kalangan orang-orang dari luar bangsa Israel, dari timur. Konon dahulu disebut sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa kafir. Dan mereka datang menyembah Tuhan, dan tentu saja kemudian mereka mengikutinya. Maka kisah tentang orang-orang Majus ini sebetulnya juga menyatakan inilah panggilan orang-orang yang semula tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, kemudian percaya kepadanya. Yesus hadir bukan hanya untuk sekelompok orang. Maka peristiwa Natal yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember tahun yang lalu mau menegaskan bahwa dia hadir menjadi penerang untuk semua bangsa. Ia menerima semua yang datang kepadanya, termasuk ketiga sarja dari timur, ketiga raja dari timur, yaitu orang-orang Majus. Inilah yang saya istilahkan panggilan iman, panggilan hidup orang-orang Majus. Yang perlu kita catat juga adalah, kita ingat setelah orang-orang Majus ini berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak kembali melalui jalan yang semula atau jalan lama, tapi dia mengambil jalan yang baru. Artinya apa? Orang yang sudah bertobat dan berjumpa dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia harus meninggalkan jalan yang lama, jalan hidup yang lama, cara hidup yang lama, dengan cara hidup yang baru, dengan jalan yang baru. Oleh karena itu, perayaan Natal yang diikuti dengan Tahun Baru menjadi sebuah rentetan yang bukan hanya merupakan urutan peristiwa, urutan waktu, tetapi inilah sebenarnya urutan dari peristiwa hidup. Setelah mensyukuri anugerah kelahiran, maka kita harus memulai hidup yang baru, dengan cara yang baru, dengan hidup yang baru. Semoga sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik juga pada saat kita menapaki tahun yang baru ini, hidup kita pun juga disertai dengan cara-cara yang baru, dengan semangat yang baru, dan jika demikian, maka hidup kita pun akan berkenan di hati Tuhan. Kita lihat sejenak, sesaat lagi Mutiara Iman Katolik segera akan kembali, jangan kemana-mana.